oleh Tuhan. Ntar dulu, Mbak. Saya mau bertanya menurut pemahaman Abang soal Yesus itu kan, oh ini enggak, bukan pemahaman. Ini Kristen bukan ini yang cewek ini? Dalam Al-Quran kan Yesus yang kami pahami itu yang mereka banyak bilang dia adalah Isa, itu adalah Yesus kan, itu katanya Isa itu bangkit ya di Al-Quran. Ya, semua manusia nanti akan bangkit di hari kemudian. Tak ada satupun manusia yang tidak bangkit, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Cuman bedanya Nabi kami itu bangkitnya nanti di akhir zaman. Kalau kalian Yesusnya bangkit dari kubur. Di kuburan ini Isa. Kubur. Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nabi Isa dalam Al-Quran itu sudah diangkat ke langit. Yes. Tanpa mati seperti Yesus, tanpa mati. Tanpa mati. Nabi Yesus sebenarnya juga tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Yang kalian sebut Yesus itu, yang mati itu penggantinya Yesus. Yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar dari kubur. Gurunda mau dengar pengakuan Edis terbaru nggak, Gurunda? Boleh. Kalau Muhammad dia masih meninggal seperti orang lain. Iya, sama seperti Musa. Hanya Nabi yang meninggal tugasnya udah beres Yang keluar dari kubur itu bukan manusia lagi, setan. Ya, kalau Yesus Isa itu dia sudah terangkat ke surga. Di langit, bukan surga. Mana ada di itu langit kata itu surga. Kalau menurut Abang langit itu bagaimana, Cuk? Langit itu di atas, bukan surga. Beda surga dengan langit, beda. Hanya tipuan penulis Bible. Tidak bisa dijelaskan ini Isa ini diangkat bagaimana? Diangkat ke langit, kok repot kali. Yesus, emang kalau di Kristen Yesus diangkatnya bagaimana diangkatnya? Kayak UFO, Mr. Bean. Enggak, gimana? Tangga dia, pakai tangga. Dia terangkat. Dia diangkatnya gimana? Kalau misalnya bisa dijelasin tuh gimana diangkatnya? Pakai tali, flying fox. Dari ayat Alkitab kan dibilang dia naik lah, sama sih seperti itu. Mungkin diangkat naik. Yang lucunya di sini siapa ini cewek ini namanya Sulastri. Jadi waktu terangkat ke sorga, ini kan ada saksi mata melihat nih kan gitu. Enak ya nggak? Lu ngasih nama orang supaya cepet. Jadi waktu terangkat ke sorga kelihatan itu sorganya kan. Nah gitu. Habis itu sorganya nggak kelihatan lagi gitu kan. Ini sorga atau UFO? Kok kelihatannya cuma bentar terus udah nggak kelihatan lagi kayak gitu. Nah itu yang bikin bingung. Nah ini anyway, ini yang mau gua kasih lihat pengakuan Edis terbaru ya kawan-kawan, 2 malam kemarin. Bang, tunggu Bang, selesaiin aja lah mungkin supaya saya juga tidak terlalu lama bisa. Iya tunggu nanti abis ini. Tunggu ya. Kita dengerin pengakuan Edis terbaru tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Iya. Thank you pengakuannya, Mas Bre. Thank you pengakuannya, wajir parah ini emang. Tuh, jadi kalau Nabi kita masuk jadi diimani oleh Kristen, auto promosi dari Nabi jadi penguasa langit dan bumi. Mantap nggak tuh Nabi kita? Edis ngaku itu Nabi kita setara Yesus katanya. Ya, Edis yang ngomong ya. Nah, terus ada lagi yang lebih fantastis Gurunda. Tunggu ya, aku cari dulu. Memang lah mereka ini orang-orang tapi ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman seperti orang-orang biasa, Nabi yang terganteng. Sulastri, ntar dulu Bu Sulastri. Bang Handi lanjut. Ya. Isa itu dia seperti Muhammad Bang atau? Netizen aku cuma ucap salam. Lanjut. Ya, Ibu Tuki Jam, sebentar ya. Bang Kores lagi cari data dulu ya. Nanti bertanya lagi sepuasnya ya. Yang itu Bang. Namanya Tuki Jam. Iya. Ya ada Tuki Jam dia. Yang Isa Bang di Al-Quran dia kayak Muhammad. Nah ini berikutnya. Tunggu tunggu dulu Sul. Nah ini yang kedua Gurunda ya. Yang kedua kawan-kawan perhatikan ini yang kedua.
Tadi kan pengakuannya kalau nabi kita ada di Kristen, nabi kita penguasa langit dan bumi, setara Yesus. Ini pengakuannya yang kedua. Dengarkan baik-baik pengakuan Edis. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu aja. Jadi, Nabi kami bisa langsung sama seimbang sama Yesus. Berarti nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. ya, sama kayak Allah. Anjir. Nabi kita kalau masuk di Kristen setara dengan Bapak di sorga yang disembah Edis. Anjir, itu mantap betul. Mantap betul Edis. Langsung anjir, skip itu Yesusnya, langsung di skip, setara Bapak langsung. Ya, Edis. Muhammad tanpa Edis, bagi meninggal. Edis, ya. Tanpa meninggal langsung setara Bapak. Oh, la Itu la bagi la Edis la. mungkin ya Bang. Soal Selamat datang di kebenaran. Edis ya. Tunggu viralnya Edis, tunggu viralnya. Gue masih sibuk ini soalnya sampai hari Rabu. Ya, lanjut Sul, lanjut Sul. Ya, silakan lanjut Tuki Jem. Bang, soal yang tadi Isa dan Nabi Muhammad dalam Islam itu derajatnya sama, apa mereka dihormatinya sama, Iya, sama-sama nabi, besarnya sama-sama gitu. utusan Tuhan. Jadi derajatnya sama gitu, tinggi-tinggi sama. Iya, sama-sama nabi, cuman bedanya Nabi Muhammad itu adalah rasul terakhir. Beliau adalah Nabiullah, penutup para nabi. Dan skala prioritasnya kemudian tentang pengutusannya, Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel kecil. Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Besar kali, jauh. Tugasnya jauh. Kalau Yesus itu ibarat dia kepala desa, Nabi Muhammad itu adalah presiden. Itu selisihnya. Tapi sama-sama utusan pemerintah. Kepala desanya Yesus itu. Kalau Nabi Muhammad itu presiden. Seperti itu ibu pembandingnya. Tapi sama-sama orang pemerintahan. Itu buktinya saya bisa tahu kejelasannya, kepastiannya itu bagaimana Bang? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Dalil seperti dalilnya. Dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai nabiku kecuali untuk sebagai rahmatan lil alamin. Makanya dia katakan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, tidak ada di dalam Bible Yesus mengatakan itu, aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu enggak ada. Dia hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi kalau dia kan sekarang diangkat, sudah intinya dia tidak mati ya Isa itu, dan Muhammad Iya. lagi meninggal. Betul. Ini dia sudah mati. Iya, ajarannya udah selesai, udah tamat. Nabi Isa sendiri masih hidup karena akan diturunkan kembali menghakimi Kristen. Dia turun menghakimi kalian. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23 akan mengusir orang-orang Kristen. Itu dalilnya. Jadi sinkron antara apa yang diberitakan Al-Quran dan apa yang ada di Bible. Yesus datang untuk kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, laknatullah alaih. Itu ada ayatnya, ada Bang yang bisa saya referensi. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Ya kalau di Bibelku kan aku pahami ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, semua umat, yang baik, yang jahat, begitu yang saya pahami. Oh bukan. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 40. Pribadi mau belajar Yohanes- Bibel, Abang kan kayaknya nggak etis gitu ya. Aku bertanya dan Abang yang menjelaskan itu Oh, ayat. karena saya lebih paham Bible dari ibu. Iya, tapi kalau dari dengar dari penjelasan saya lebih merasa paham, lain juga kan. Jadi lebih baik kayaknya. Oh, enggak. Islam aja Sekarang ini. begini, yang diusir Yesus nanti siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan kan? Itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau Islam pemahaman atau Kristen? ya itu balik lagi, banyak yang memang mentuhankan Yesus tapi tidak mengikuti perintahnya, dan itu yang akan Yesus tidak akan terima. Mereka hanya menyatakan dalam mulutnya saja tapi dalam hatinya mereka tidak mengikuti perintahnya. Nah, itu yang Oh, mereka bukan begitu. tunjukkan. Mereka Coba memanggil Anda baca.
coba. Tapi dia tidak Coba lihat. sesuainya. Siapa Karena yang memanggil perbuatan dan Yesus? kata-katanya tidak sesuai, tidak sama. Iman adalah iman tanpa perbuatan itu mati seperti itu. Kalau iman tanpa akal? Iman tanpa akal. Gila, bukan? Enggak. Ya, iman tanpa perbuatan itu namanya buta, mati. Karena Nah, kalau namanya iman tanpa manusia akal tidak apa orang- namanya? Namanya orang masih waras, sepertinya semua pakai akal kan? Kalau Anda waras, kenapa Anda masih menjadi Kristen kalau Anda waras? Adakah Yesus mengajarkan bahwa dia diutus untuk Anda? Dalam Bible diutuskan untuk menjadikan semua bangsa muridku, semua. Itu bukan Yesus, itu makhluk yang keluar dari kubur itu. Makanya pelajari Bible. Sejak kapan Yesus keluar dari kubur? Sejak kapan? Jadi itu sejarahnya, soalnya kan kalau perdalam juga seperti itu, kayaknya kalau orang-orang awam yang botol-botol ya sulit ya. Jadi kayaknya Ya. yang Emang jelas-jelas ada yang aja tidak botol di Kristen? Yang tidak botol di Kristen itu udah mualaf semua, Ibu. bagi Islam Kristen botol, bagi Kristen Islam botol, intinya seperti Oh enggak, itu. sekarang mari kita buktikan kebotolan Kristen. Kita Ya, buktikan dan Anda buktikan Cuma kebotolan umat gitu Islam. juga yang bisa seperti itu ya hanya orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan. Nah sekarang di mana Yesus mengaku? Ibu, di mana Yesus mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Soal detailnya mengaku seperti itu, sepertinya saya tidak tahu, saya tidak pernah Nah, baca. itulah yang saya bilang, Tapi- Anda tidak berakal. Udah aku bilang. Anda mengaku sekarang kan? Aku tidak tahu sudah detail. Lalu Anda menjadi Orang Kristen awam ini lah, apa dasarnya? orang yang belum paham. Ya pasti Apa kalau dasarnya Anda menjadi Kristen kalau lain sementara pasti Yesus tidak pernah sama. mengajarkan? Ada jawabannya. Lucu. seperti Yesus. kumal-kumal Islam kan, mereka pun begitu. Naik Muslim, Islam bertanya, Muslim menjawab. Tetap ujungnya tidak ada jawaban yang pasti karena apa? Tidak, ya begitu ya, cuman modal-modal mulut-mulut aja, ngomong-ngomong aja gitu. Ya kayak ibu ini, modal mulut. Diminta dalil tidak tahu. Itu mulut namanya. Anda mengatakan iman tanpa perbuatan. bertanya, Ini ibu karena memang bukan berbuat, Muslim. tapi iman buta. Sekarang kalau iman tanpa akal apa namanya? Tetap ada beriman kan? Mati meja. Iman tanpa akal itu seperti kambing. Kambing makan rumput itu karena akalnya mati. Seandainya akal kambing itu berfungsi ada kayak manusia, dia juga makan coto, makan pisang hijau, makan kue lapis. Tapi karena dia tidak berakal, dia makan rumput. Kan manusia berakal. Kalau tahu Iya. jangan mencuri ya. Nah, kalau Anda berakal, kenapa Anda jadi Kristen? Kan Kristen itu orang menjadi Kristen bukan karena olahan akal. Orang menjadi Kristen itu karena modal percaya nenek moyang. Lihat keadaan ya. Banyak apa? Banyak apa, Bu? Ibu mau apa? Lihat keadaannya. Apa keadaannya? Banyak orang Kristen pintar apa? Ya pintar. Seperti hal-hal dalam karya lah seperti itu, negara-negara Oh maju. iya, betul, karena mereka meninggalkan Bible. Coba suruh pakai Bible. Apa yang bisa mereka temukan dengan menggunakan Bible? Apa? Ular makan debu? Bang, ini kan bercerita mengenai bilang Kristen itu tidak ada akal, tidak pandai. Ibu, saya katakan, kalau Anda berakal, mustahil Anda masih Kristen. Maksudnya apa, Ibu? Orang menjadi Kristen itu bukan proses akal. Anda menjadi Kristen karena keturunan. Karena kebetulan orang tua Anda atau suami Anda yang Kristen sampai Anda Kristen. Bukan karena belajar sampai Anda Kristen itu. Coba, dari mana Anda bisa mempelajari kemudian sampai Anda bisa jadi Kristen? Ada nggak di Bible? Enggak ada, begitupun Muslim kan. Oh, kata siapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Buktinya banyak. Islam itu agama yang diajarkan dari langit. Itu Islam. Yesus aja. Yesus itu anak soleh. Bukan anak Kristen. Yesus itu anak soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesolehannya doa Yesus dikabulkan agar ia diselamatkan dari maut. Anak soleh Yesus itu. Bukan orang Kristen Yesus itu. Bukan saksi Yehova.
Iya, ini kan Kristen Islam itu menurut saya sih hanya sebutan aja. Soalnya kan Kata siapa itu hanya sebutan? saya tidak seperti saya Bukan hanya sebutan. Kalau Islam artinya selamat. Kalau Kristen apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang setan. Yang datang kepada Paulus. Yang bukan manusia. Jadi Kristen itu pengikut setan yang datang kepada Paulus. Jadi yang Isa yang benar itu yang hanya Isa itu yang datang kepada Bani Israel, spesial untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengabarkan akan datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Ya sulit juga sih Bang. Ya memang sulit karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi percaya nggak Ibu? Percaya nggak Ibu kalau Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Pokoknya di situ bilang nabi palsu dan ya bagi Yesus palsu Ibu, lain nabi palsu, lain Yesus palsu. Jangan ada beda samakan. Yesus palsu atau siapapun. Mau saya kasih bukti? Iya boleh lihat Bang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Coba Anda baca. Baca keras biar kita mendengar. Kita Abang bacakan dulu. Lah, itulah aku bilang kan. Nah, Kak Ibu kalau dibilang keberatan. Tapi kalau 4 dan 5. Apa katanya? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 1. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Siapa tuh? Nama siapa dipakai? Nama Yesus. Berarti dia datang dengan menggunakan nama Yesus. Berkata apa? Yesus palsunya mengatakan apa? Akulah Mesias. Yesus palsunya datang mengaku apa? Akulah Mesias yang telah engkau aniaya. Jadi Yesus palsu datang mengaku Kristus. Tapi yang saya pahami sih mereka datang membawa ajaran Kristus, padahal itu salah. Bukan soal dia mengaku itu Yesus, tapi mereka mengajarkan Yesus, tapi sebenarnya mereka itu salah. Salah. Nah, itu salah kan Anda. Salah. Kalau saya baca Alkitab ke orang Islam kayaknya aneh juga kan? Aneh karena saya lebih paham daripada Anda. Kalau cuma bilang kepandaian kan banyak juga kalau menurut orang-orang lain pandai yang sekolah tinggi-tinggi mereka berilmu. Sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya menyembah Yesus apa gunanya? Sekarang begini, dengarkan saya Ibu. Lihat aja Waspadalah supaya jangan dengar Ibu. Ini Yesus sedang berbicara dengan siapa di ayat ini? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Pihak kedua atau pihak ketiga? Ayo Bu, kita tanya jawab singkat aja. Yesus tanya jawab dengan siapa di sini? Pihak kedua atau pihak ketiga? Pihak kedua kan? Siapa pihak kedua? Bani Israel. Siapa pihak ketiga? Kristen. Pihak luar. Itu dia berbicara kepada murid-muridnya. Pihak pertama atau pihak kedua? Maksudnya bagaimana itu pihak pertama atau kedua? Bang? Yesus pihak pertama. Muridnya pihak kedua kan? Berarti siapa ini? Bani Israel kan? Betul? Saya tidak tahu soal itu Bang. Saya cuma tahu saja. Yesus bicara dengan siapa di sini? Dengan pendeta. Inilah aku bilang nggak mungkin orang menjadi Kristen kalau dia berakal. Ini Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Yesus bicara kepada muridnya pihak kedua, waspadalah akan datang orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Terus di ayat 6 yang saya pahami kan ini lebih ke apa kan? Kamu akan mendengar seru deru perang. Yes. Perang. Betul. Ini kan tidak ada kabar-kabar perang kan? Siapa bilang penganiayaan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Paulus. Jadi mungkin yang saya pahami sini, kalau saya baca ini menurut pemahaman saya ya,
ya ini ya, yang mereka datang ini mereka akan menyatakan mereka Yesus dan mereka Nabi mungkin Mesias. Mereka akan mengatakan mereka Mesias, terus mereka yang akan mengajarkan peperangan begitu mungkin. Salah Anda Ibu, salah. Yesus kemudian berbicara kepada Bani Israel angkatannya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus mengalami penganiayaan setelah Yesus terangkat? Iya. Siapa pelakunya? Siapa Bang? Saya kurang paham. Nah itulah, kalau pura-pura nggak paham. Siapa yang membunuh murid-murid Yesus? Lalu mengaku bertobat bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Paulus. Nah itu pelakunya, Paulus lah pelakunya. Jadi Paulus palsu. Bukan, Paulus itu kedatangan Mesias palsu. Coba Anda baca di dalam Matius 24, terus lanjut ke bawah di data nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan... Dia mengatakan di sini Mesias. Mesias kan itu artinya juru selamat kan? Ya, siapa juru selamat yang dimaksud di situ? Banyak kan yang mengaku juru selamat pada saat ini. Lah Yesus ini. Yang dimaksud Mesias ini kan cuma satu, yaitu Yesus. Emang ada Mesias lain? Maaf ya Bang, Ibu, itu cuma pemahaman saya ya, koreksikan. Kayak tadi Abang juga bilang kan, Nabi Muhammad itu sebagai juru selamat. Dia kan juga bisa dibilang Mesias kan? Bukan, mana ada Nabi Muhammad disebut Mesias. Mesias itu Ibu, orang yang diurapi Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah diurapi. Mesias yang dimaksud di sini Yesus. Jadi waspadalah kepada Yesus palsu. Akan muncul Yesus palsu dan Nabi palsu dan akan mengadakan banyak mukjizat. Abang kan bacanya jangan Yesus palsu atau apa, Mesias sesuai dibacanya Abang baca Mesias. Janganlah bilang Yesus dong. Karena kenapa saya mengatakan kenapa saya mengatakan Yesus? Karena Yesus sendiri yang menerangkan itu. Makanya baca satu perikop, belajar Bible dulu dong, belajar Bible. Jangan ngotot kalau nggak belajar Bible. Saya 24 jam siang hari saya kuliti ini Bible. Untuk menyelamatkan kalian. Kenapa saya katakan bahwa Yesus palsu? Sebab Yesus menjawabnya sendiri. Baca nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Itu siapa? Yesus. Jadi jangan percaya kalau ada Mesias mengatakan aku ada di sini, ada di padang gurun. Jangan. Sebab aku anak manusia akan datang seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Berarti yang dia bahas Mesias palsu ini siapa? Yesus. Jadi kalau ada Yesus palsu jangan kau percaya. Sebab aku datang seibarat kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti yang tadi itu siapa? Yesus palsu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang nyatakan ini yang mereka tuhankan itu Yesus palsu. Ya, yang kalian tuhankan itulah Yesus palsu. Jadi Alkitab ini benar ya Bang. Al-Quran, dengarkan Bu. Yang saya katakan bagi orang Islam Alkitab ini nggak benar kan? Yes, ini bukan lagi firman Tuhan. Ini kan benar Bang. Ya. Al-Quran mengatakan apa kemudian? Al-Quran apa mengatakan? Al-Quran apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Tetapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Jelas itu. Jadi untuk kemudian menjelaskan uang palsu itu adalah palsu. Yang menjelaskan tentang dirinya palsu itu siapa? Bible itu sendiri. Berarti uang palsu itu sendiri. Berarti uang palsu itu sendiri syarat dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran kalau dirinya itu tidak benar. Benar Bible itu benar atau tidak, Al-Quran benar atau tidak. Bagi orang Islam Bible tidak benar, bagi orang Kristen Al-Quran tidak benar, dan banyak juga yang setuju ya, begitulah ya. Tidak bisa orang Kristen mengatakan Al-Quran tidak benar, membacanya aja nggak bisa. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu? Ustadz yang bilang Ustadz mereka jadi ya Ustadz yang mana mengatakan Al-Quran tidak benar? Ustadz yang mana? Mana Ustadznya yang mengatakan Al-Quran tidak benar? Enggak, maksudnya kan itu banyak juga kan yang bilang dia murtad, dia dari Ustadz. Oh, dia murtad itu bukan karena Al-Quran.
Dia murtad karena fulus. Kayak Saifuddin Lagi Ibrahim. Bang, itu kan cuma pendapat orang kan seperti itu. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Kalau dia paham Al-Quran, kalau dia paham Al-Quran, dia tidak mungkin murtad. Sangat pandai sekali, sudah melampaui Tuhan. Oh iya, dia begini, dia begitu. Terlalu. Kalau dia paham Al-Quran, mustahil dia murtad. Belum ada orang paham Al-Quran murtad, belum ada. Belum. Sebaliknya, orang bertahan di Kristen karena dia tidak paham Bible. Saat orang belajar Bible, saat itulah orang kemudian akan meninggalkan Bible. Ayo. Ini saya tidak mas benar Bible. Soalnya kan kalau saya tidak paham sih soal kebenaran Bible, sejarahnya bagaimana, kan itu panjang ya mungkin kalau mau dipelajari. Bagaimana sejarahnya Bible ini bisa menurut abang-abang kesal kan sudah ada bukti juga. Kami sebagai orang awam hanya ingin mencari tahu ajarannya aja begitu. Nabi Musa mengenal Taurat. Nabi Muhammad mengenal Al-Quran. Yesus mengenal buku Lukas atau tidak? Yesus mengenal buku Roma, Galatia, Filipi atau tidak? Yesus mengenal buku Matius? Yesus mengenal kisah para rasul? Tidak. Nama Yesus itu hanya dipakai, dijual untuk menyembah Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau pemikiran orang awam ya Bang, sebegitu yakin murid-murid itu sampai harus mati menderita demi Yesus, itu menurut Abang apakah itu hal yang bagaimana ya, demi uang kah, demi bukan. Kan mereka sekarang tidak kami sembah, kami tidak peduli mereka. Ibu, makanya itulah gunanya belajar Bible. Ulangan 18 mengatakan. Kami kan juga pikir mereka aja bisa seperti itu kan pakai hikmat juga kan, pakai akal. Oh enggak, salah. Mereka bisa berkorban sedemikian itu kalau adalah salah. Masa mereka bisa berkorban sedemikian itu, banyak loh juga murid-muridnya yang harus mati. Berarti Anda pengikut mereka yang sudah mati itu ya, silakan aja. Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Katanya juga kan semua nabi mati, dan Yesus pun mengatakan yang menurut dia diutus. Matinya bukan yang dimaksud di sini. Nabi itu harus mati, bukan mati wajar. Dia mati karena dibunuh. Oh iya, mungkin bisa masuk akal juga. Iya, karena kalau dikatakan nabi itu harus mati, wah, meski tidak dikatakan semua juga orang mati kok. Tapi ini beda. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku dan perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Saya dengar dari komentar ya, dari orang yang bilang kan, Nabi Muhammad juga mati karena apa itu Bang? Nabi Muhammad mati. Nabi Muhammad karena sudah selesai, kemudian misinya, risalah kenabiannya sudah selesai. Dituduh kemudian oleh misionaris mati diracun. Kan menggelikan. Yang mati diracun itu, baca Yohanes 19 nomor 30. Ketika Yesus sudah minum anggur asam, maka matilah dia. Itu baru diracun. Nabi Muhammad makan daging kambing yang ada racunnya. Daging kambing yang sudah masak direbus pun berbicara, jangan kau makan aku, karena aku mengandung racun. Maka Nabi Muhammad tidak makan daging tersebut. 4 tahun kemudian baru Nabi Muhammad meninggal dunia. Masa kan ada orang diracun 4 tahun kemudian baru kemudian mati? Racun apa itu? Itu bukan mati kan diracun. Rasulullah cuma mengatakan, wahai Aisyah, aku merasakan seperti saat aku dulu makan racun di Khaybar. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad makan racun, teman yang di sampingnya meninggal. Dia tidak, tapi sempat ingin mati rasanya. Nah, ketika kemudian ingin mati beneran, rasa itu kembali. Semua yang namanya mati rasanya sama. Mati keselap biji nangka, mati kejeduk kemudian linggis, mati karena bersin, mati karena digelitik sama selingkuh. Sama semua rasanya. Maka ketika detik-detik kematian menjemput Nabi Muhammad saat diracun, tetapi batal, rasa itu kembali dirasakan pada saat mati beneran.
Dituduhlah dia kemudian kayak mati diracun. Bagaimana mungkin orang ditembak kemudian tahun 2025. Kemudian tahun 2029 meninggal dunia. Lalu dikatakan, kenapa dia meninggal? Mati karena ditembak. Kapan ditembak? Tahun 2025. Ya kan lucu, Cak Ayu. Nabi Muhammad pernah diracun, cuma pernah diracun, terus 4 tahun kemudian mati begitu. Sakit lah, sakit. Iya, semua orang yang mati itu pasti sakit. Itu ada yang bunuh, ada yang dibunuh, mati sakit, mati dibunuh, ya ampun. Iya, sakitnya sakaratul maut itu sama aja, Cak Ayu. Mati karena digelitik, mati karena tenggelam, mati karena jatuh, mati karena tabrakan. Sakaratul maut itu sama sakitnya. Sama. Anda mau jatuh dari lantai 1, lantai 2, sama rasanya. Roh dicabut dari jasad itu samanya sakitnya. Jadi, seandainya saya mau mu'alaf, tapi tetap saya berpegang kepada Isa itu. Kami umat Islam beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasulullah. Coba bayangkan nih Bu ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Umat Islam mengenal Yesus itu utusan. Hidup Islam mendapat hidup kekal dong. Yes. Karena beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Kami beriman berdasarkan iman Islam. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kami beriman. Oh, beliau Nabi. Datang saudara Kristen, beliau Tuhan. Kan lucu. Kami inilah pengikut para nabi, Ibu. Nah itu ada yang bilang jangan mu'alaf, saya harus belajar dulu apa akidah Islam ya itu ya. Itu sih yang saya hanya mau bertanya-tanya. Mereka pikir saya sudah mau mu'alaf, saya kan hanya bertanya-tanya dulu seperti bertanya, iya mu'alaf itu, iya kan mu'alaf itu ketika sampai hidayah, Ibu. Minimal Ibu buka diri untuk belajar, belajar. Dan berakal. Begitu saja, Bang. Baik, Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Lebih tahu soal Isa itu sih. Soalnya saya terlalu cinta kepada Yesus Kristus. Dan enggak apa-apa, Islam mengakui dia sebagai Isa, ya saya juga sangat, oh ya bagus juga. Karena memang dalam Kristen banyak juga pertentangan kan. Iya. Yang pasti Ibu, yang pasti antara antara Yahudi, Kristen, Islam, hanya ada satu manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Islam menyebutnya Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus. Siapakah akidah di antara agama ini yang betul? Masing-masing mari kita renungkan. Nah itu kan kayak mengimani, balik lagi ke iman juga kan Bang? Iya. Ya, tidak mungkin tiga-tiganya benar. Intinya kita menyenangkan hati Allah itu, yang adalah Allah juga kan? Ya, tidak mungkin kemudian tiga-tiganya benar. Pasti ada satu yang benar. Soal mengikuti ajaran kan kita juga tahu lah, semua agama kan mengajarkan kebaikan itu. Tapi tidak semua agama benar. Tapi kalau soal ajarannya kan seperti ajarannya yang jelas-jelas kami baca, seperti mengatakan hal-hal kan baik, bagus, benar, seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Anda mau ikuti ajaran Anda sekarang ini ya silakan saja. Tapi saya hanya bertanya, saya hanya pesankan bahwa Yesus tidak mengenal di luar Bani Israel. Bayangkan aja Bu tuh. Coba Anda baca di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan untuk meminta agar anaknya itu disembuhkan. Apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas kemudian roti yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Ayatnya
Matius 15 nomor 20, 23, 24. Tidak pantas makanan roti yang disediakan kemudian untuk anak diberikan kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Coba. Yesus mengiyakan ketika seorang ibu disebut anjing. Dan ibu itu mengiyakan disebut anjing. Bahkan ibu itu menyatakan dia makan sampah dari meja Bani Israel. Yesus mengatakan apa? Jempol buat ibu. Imanmu besar. Coba. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Seketika anaknya sembuh. Itu doang. Kan dia datang tuh. Yesus, ya paman, tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Betul, memang betul, memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikan? Wow, kata Yesus, luar biasa. Imanmu benar, imanmu besar. Jadilah seperti apa? Jadi Yesus mengiyakan di luar Yahudi itu sebagai anjing. Itu kan mungkin terjemahan bukan terjemahan, tafsiran abang ya. Bukan tafsiran saya. Yesus berkata di dalam Matius 24-nya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, bersujud di hadapannya sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Coba. Yesus ini didatangi seorang perempuan memelas, tolong, sampai dia bersujud-sujud di tanah. Tolong anakku, tolong anakku sembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti yang dimaksud di sini adalah Yesus yang nabi. Anak-anak dimaksud di sini adalah Bani Israel. Dan wanita ini disebut anjing karena dia di luar domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Wanita yang datang ini kemudian ketika dia ada menyingkir ke daerah Tirus Sidon, ada seorang perempuan Kanaan yang datang. Anaknya sakit. Sujud kepada Yesus, tolong anakku, kasihan kalau enggak kau sembuhkan, mati dia. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Sudah begitu saja. Dosanya saya mau dengar pun abang, masa dari saya Kristen ya, kepercayaan Kristen bertanya pendapat sama Muslim kan nggak etis juga. Jadi sudahlah ya. Ya silakan. Saya maklum, silakan. Ya, silakan. Begitupun saya juga ya kalau mau belajar Islam ya kepada orang Islam. Begitupun teman-teman Kristen, belajar Kristen kepada orang Kristen. Ini seperti itu. Tapi sayang, ibu pernah sekolah kan, Bu? Iya, sekolah. Seorang anak didik beli buku cetak, masuk ke dalam kelas. Sayangnya ibu guru lah yang menjelaskan buku cetak anak tersebut. Padahal buku cetak itu milik anak tersebut yang dibeli ibunya di perpustakaan. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekolah kan balik lagi. Ada dia ahli bahasa, dia ahli matematika, seperti itu kan sekolah-sekolah. Ini tidak butuh matematika ini. Iya, kalau perumpamaan seperti itu ya, jadi itu pemahamannya juga seperti itu. Ini nggak butuh matematika ini. Ini hanya membutuhkan kemudian ketajaman insting berpikir dan kerajinan kita untuk membaca saja. Nggak ada yang istimewa di buku ini, nggak ada. Tidak butuh tafsir, tidak buku ilmu nahwu, tidak bisa, nggak ada butuh apa-apa. Bible itu dipelajari, tidak ada ilmu dasar yang akan menjadikan kita paham setelah kita kuasai dulu, enggak. Cuman dibaca doang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu. Begitu aja. Apa ilmu yang bisa mendasari untuk kita pahami selain daripada akal? Ada. Oh, kita harus jadi pembohong, mungkin. Tapi kalau saya nih sebagai muslim, cukup saya baca dengan akal. Karena hanya akal lah kemudian yang bisa membimbing manusia kepada jalan yang benar. Bukan doktrin, bukan dogma, bukan setan. Akal.
Apa yang kita pahami dengan akal? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba pakai akal. Apa maksudnya? Nah, kalau sudah pakai akal, lalu kemudian disanggah, lalu kalau bukan akal, ibu memahaminya dengan apa? Akal kami itu hanya perumpamaan. Hanya perumpamaan. Iya, betul. Ibu Perumpamaan diperumpamakan. Wanita Salah ya pakai Kanaan bayang ini, Perumpamaan wanita itu Kanaan ini diperumpamakan. nggak harus Betul. pasti Israel begitu, nggak harus pasti juga itu anjing-anjing, kan itu perumpamaan. Israel ada Oh, artinya. itulah Anda kan Anda tidak belajar. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Israel. Nanti kalau saya tahu begitu dan saya sampaikan kepada ibu, Anda tidak pantas mengajarkan saya. Bagaimana tidak pantas, saya lebih tahu daripada Anda. Itulah dibilang, ibu jangan ibu ajarin saya. Kenapa? Ini buku cetak saya loh. Saya yang beli sama mamaku Saya loh. nggak ajarin bang, saya hanya bilang, saya mungkin kalau mau abang mengajarin saya agama. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Kalau tidak- sudah benar disampaikan Ini- kebenaran itu jangan gengsi. Unsur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat Banyak siapa yang harus berkata. pelajari sebenarnya, umat pun banyak yang harus pelajari Al-Quran itu seperti kata Sekarang Bang, boleh kan nggak umat saya paham boleh mengenai nggak saya Al-Quran. bertanya ke ibu? Pemahaman pendeta dengan pemahaman Bang Suma terhadap Bible, pembedanya di mana? Pendeta menguasai ilmu apa yang tidak kuasai Bang Suma? Pendeta pakai iman, hikmat, dan Roh Kudus. Itu yang Apa kami itu hikmat? percayai. Bahaya ini. Hikmat itu pikiran, logika. Apakah ibu mengira saya tidak punya pikiran dan logika? Saya tidak tahu. Nah, itulah kamu, itulah Saya- ibu. saya bisa Masakan katakan tidak. itulah Tidak mungkin. kamu. Padahal ibu sudah menyadari bahwa saya lebih paham Bible daripada ibu sendiri. Makanya ibu emosi. Bagaimana mungkin saya belajar Bible kepada orang yang tidak beriman kepada Bible? Bukan kayak begitu. Ibu seperti anak TK, anak SD yang punya buku, yang ngajarin saya yang bukan punya buku. Anda mengatakan pendeta punya hikmat. Hikmat apa? Yang pendeta punya hikmat perpuluhan. Ayo. Apalagi yang pendeta punya yang saya tidak punya? Oke bang. Halo. Justru kalau dibalik, Bang Zuma. pendeta tidak punya kemudian sesuatu yang disebut akal sehat, dan Bang Suma tidak punya doktrin dan dogma. Pendeta punya misi perpuluhan, Bang Suma hanya sekedar untuk memberi peringatan. Itu aja. Bang Zuma, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aku boleh kasih gelar nggak untuk Bang Zuma? Apa itu, Bang? Gelar juara 1 dalam melarang, Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah, terima kasih Anda sudah mengatakan Bible Anda karangan. Alhamdulillah, Ya. Masya Allah. Makasih banyak ya Mikana, sengaja saya biarin. Mikana itu bang. Hah? Mikana itu. Oh, kodong. Kok rendah kali ilmunya? Sengaja saya diemin. Dia memang nggak punya ilmu dia. Makanya kita biarin. Astagfirullahaladzim. Bang Juma kena prank. Gak apa-apa. Lemah kali argumentasinya. Sampai-sampai saya harus digelari jago ngarang. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Bible dibilangnya karangan. Kapan lagi? Iya kan ya? Betul. Dengan cara itu dia kayak gitu ya si Mikana. Takut malu kali pakai nama asli. Itu beneran Mikana, teman-teman? Mikana dia berkamuflase menjadi Mikiri malam ini. Aslinya Mikana. Suaranya beda deh, guru Bang Hani. Ya iyalah Suaranya dibedain. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Lah mungkin kita iklan dulu nih biar agak ini berisi. Ya, silakan. Bang Suma posisi. Masih Baik, di terima kasih rumah. teman-teman ya. Bang, gimana bang soal? Saya dulu yang iklan sebentar ya. Mumpung lagi banyak penonton. Teman-teman semua yang memantau di sini, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Kalau yang punya YouTube jangan di skip. Ini penting nih disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa
alhamdulillah pergerakan api semakin nyata di mata masyarakat. Tapi semakin nyatanya, semakin menusuknya dalam hal berbagi ilmu, terutama kristologi, semakin banyak di luar sana yang ingin menjatuhkan apologet Islam Indonesia itu, termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk itu kita sebagai umat muslim tentu saling mendukung satu sama lain. Untuk itu dukung pergerakan kami dalam hal ini. Kami masih menanti uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ulurkan tangan kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank Negara Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Terima kasih sebelumnya. Semoga antum semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, sudah tap-tap layar dan sudah berpartisipasi ya. Mengutip perkataan dari Gurunda Bang Zuma, ada tertulis kisah para pembuat kejahatan. Bilangin rumus bilangan, kejadiankan kejatuhan. Hasil dari penyelidikan. Bakmur dan Kang Masmur, ayat 1 terpakur, pasal 2 mengatur, butir 3 main catur. Dicatat, ada 4 penulis kafir parah tersesat lama, mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala. Mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mate mija. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai namaku dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Mati mija. Kafir penyembah klakson motor legenda. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja. Mendingan kau sembah karung pupu urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian nggak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, otak kafir kosong seperti tabungan gas kilauan. Sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Yesus berkata, hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portable. Juga dia pernah menyuruh berbusana parlente dan style, kok malah kalian seksi terlihat mental. Sekali lagi, untuk kaum muslim, ataupun untuk semua yang mau berargumentasi untuk melawan ya. Al-Quran menentang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan, dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang, cari di dalam satu kesalahan. Subhanallah. Sadap. Becak terbang. Akal akan rasional menuntut kemampuan agar selaras dengan logika keimanan. Akal berharmonisasi pada tuntunan menjadikan manusia berakal dan beriman. Akal tolak ukur kita untuk membedakan siapa manusia dan siapa Tuhan sesembah. Alhamdulillah. Akal tolak ukur untuk hati menetapkan dia Tuhan pencipta dan bayi manusia ciptaan. Sekali lagi dan terakhir, kalian kafir sesat ajaran sampah daur ulang. Sedikit berfikirlah agar tak dibilang jalang. Fitnah kau kotor seperti hewan parakang. Dasar iblis penyesat penyembah pararang. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap. Yang terakhir itu penyembah pararang. Semua nih. Ada semua nih. Pararang, parakang, popo, nyak ngasem.
Jadi ini ya teman-teman ya, saya tambah tadi, saya ulang penyampaian Oh, nambah pantun Gurunda, mantap. Apa? Bunda, nambah pantun. Gas, Bunda. Saya tulis di bawah ya yang disampaikan Bang Handi tadi. Jadi bagi saudara-saudara saya ini yang ingin menyalurkan dukungannya ya, silakan nih. Nomor rekeningnya itu di bawah ya, udah saya ketik. Terima kasih banyak ya saudara-saudara. Silakan lanjut. Oh ya Ikhwan, ini apa namanya ya? Sounding ini, kalau kalian ingin update, Japri Bang Handi. Kalau kalian ingin update, Japri Bang Handi. Gitu Ikhwan ya. Stay tune. 2025 gebrak-gebrak kita. Ya. Onai. Ini ada Onai. Onai. Oh, aku di bawah, naikkan 2 orang. Aku di bawah saja. Iya, iya. Onai. Onanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak aku naik, cuman mau itu aja buat master ini. Soalnya kan aku senang ya debat-debat gini. Keliling-keliling ke sana sini kan masuk ke oten itu. Banyak sekali yang muslim tuh kok pada ngangah-ngangah gitu jawabnya kan. Gitu. Apakah nggak ada yang istilahnya yang udah paham bener tuh keliling aja gitu. Biar bantah-bantahnya enak gitu. Kalau aku kan lebih itu Bang, kalau di room Kristen Bang, muslimnya muslim settingan biar nggak dianggap monolog Bang. Gitu ya Bang. Iya, yang maksudnya muslim kan asli itu nggak mungkin nggak kayak gitu kata Abang Bang. Nggak mungkin itu. Terus kan dia ada data-data gitu kan, sampai hadis, sampai arti Al-Quran aku pinta itu kan istilahnya Al-Qurannya mana, tapi nggak dia dilihatin gitu kan. Aku tadinya suruh baca, bisa agak dia baca gitu kan. Oke. Makasih banyak Bang ya, jangan ya, sampai gitu ya, gitu aja ya. Jadi ya. Sehat selalu untuk semua ya para Baik, makasih Bang. Berkah barokah ya buat Gurunda yang terhormat. Amin. Ya, Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mereka biar Suaranya akan tenggelam, suaranya Kores yang juara. Ya, anak lanang, muslim apa Kristen? Bagus. Anak lanang. Mana ya? Anak lanang. Ya dia biar menghindari monolog, mereka itu suka gitu Gurunda settingan. Bikin settingan pura-pura itu muslim. Diem aja. Itulah kelakuan mereka kayak gitu. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silakan naik ya. Banyak kali ini yang minta naik. Tapi muslim semua kayaknya. Ya, Radit. Selamat pagi. Asam. Sengaja itu. Babi. Ada babi naik. Kurang asam. Ada aja orang kayak gitu. Iya, ganti-ganti akun dia. Kurang asam. Kadang suara angin kan. Kadang itu ya pemakan babi gitulah. Pemburu 0075 Kristen Muslim. Pemburu. Pemburu. Ya. Kristen Muslim. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum wifi bahasa kayaknya. Rekanan. Mama. Oh, pemburu. Enak kali Besok tadi tuh gimana, Oten Bang Handi? Bang Handi besok gimana?
tunda dulu deh Kang. Kayaknya Oke. kayak begitu tadi. Nanti aku coba telepon lagi. Ada yang masuk tuh Bunda. Puang Willy. Puang Willy. Kristen Muslim. Astagfirullahaladzim. Bunda kasih Oh, Muhammad Rasulullah. Oh, mama Islam pale. Bugis. Selanga. Ay. Oh, Winci. Salah penceki. Masya Allah. Kira kepala. Mana Mana ada puang Kristen ada aja Bunda ramai. Oh iya. Kau Willy Arena Willy. Peta Willy. Adakah betul Willy? Ya tahu itu apakah? Siapa ini sih? Korombaser, dongeng gua hero. Naik Korombaser. Korombaser. Noten-noten yang punya nyali, yang mau disehatkan, naik yuk. Oh iya, puang Lena, peta Lena, siap. Informasi Kang dari Irfan itu sudah mau besok nanti malam. Ini kan udah pagi ya, nanti malam dia mau syahadat. Oh, Masya Allah. Irfan Silalahi yang kemarin itu kan. Iya. Dia naik terus dia mau konsultasi sama keluarganya dulu. Gitu. Masya Allah, amin. Justin sama Cinta, Kristen Muslim, saudara. Cinta. Aduh sorry Bang, kepencet patahin aja. Oke. Ya. Saya mau nyimak aja. Salim aja Bang, ini waktunya udah enggak, udah jam segini gitu. Siapa tahu Abang ada yang mau disampaikan ya. Saya sedikit Bang Handi. Iya. Ada yang saya kemarin itu chat kemarin sama Bang Handi yang tentang ada festival persahabatan itu Bang Handi. Nah, itu kan sudah di demo saya lihat itu. Iya, nah itu tulisan kata Allah itu sudah mereka ganti, tapi mereka ubah mereka punya tempat. Nah itu kemarin kan di tempat lapangan Vatulemo, jadi seperti tempat yang terbuka. Nah cuma lantaran kemarin ada protes dari dari organisasi Islam termasuk dari API Sulteng juga. Nah itu mereka ubah ke ruangan, tapi ruangan itu kayak GBK begitu, kayak kayak lapangan, tapi dia ruangan dia Bang Handi. Nah di situ sudah mereka hapus itu kata Allah itu. Jadi kayaknya itu mereka khususkan untuk mereka. Nah cuma yang jadi demo yang kedua itu karena masih mereka buat di situ gratis. Nah, yang salah satu yang untuk mau dicegah ini penyebaran buku-buku dari mereka nanti. Nah, jadi itu rencana kalau ada penyebaran buku-buku itu yang nanti yang akan ditindaklanjuti itu nanti Bang Handi. Ini teman-teman, jadi API Palu bersama beberapa ormas Islam yang ada di sana itu sempat melihat ada kegiatan ada misionaris begitu ya, di ruang publik. Di sana spanduknya itu ada kata Allah tertulis di sana gitu, Res dan teman-teman. Jadi API Palu ini menggerakkan, bolehlah laksanakan, tapi jangan ada misi-misi tertentu. Hapuslah penggunaan kata Allah itu. Ya, betul. Alhamdulillah bersatunya umat Islam di sana ya udah selesai dan akan dipantau ya. Iya, pergerakan dia itu. Ya. Mantap kan Sulawesi Tengah, mantap. Alhamdulillah. Masih mau kau datang besok bilang gitu loh. Betul Bang Handi. Karena memang sempat ada Bang Handi, sempat memang ada di ada sedikit ditegaskan, karena kalau misalnya itu mereka buat di tempat yang terbuka, maka akan ada yang masa yang kedua yang akan lebih banyak nanti yang akan membubarkan itu. Jadi alhamdulillah itu mereka ubah
dia punya tempat itu lebih ke tempat yang tertutup. Tapi tidak sampai di situ. Api Sultan juga akan tetap memantau pergerakan mereka, apalagi mereka membagi-bagikan salah satu kayak buku-buku yang berbau misionaris. Nauzubillah. Semoga Allah jauhkan dari hal itu. Lanjut Bang Andi. Sebenarnya kita ini bukan tidak mau toleran, tapi Anda ini yang membuat suasana jadi gaduh gitu loh. Ya laksanakan saja, tapi jangan ada misi-misi ingin memurtadkan umat Islam. Jangan mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Quran. Jadi orang Muslim yang tadinya awam, mereka datang, ini mah biasa aja. Di situ ada kata Allah kok kan gitu. Ya di situ tulis aja teos kayak apa kayak gitu loh. Jangan berbau-bau Islam yang disalahgunakan. Itu kan misi namanya. Jadi yang tidak toleran tuh Anda sebenarnya. Ya apalagi nanti ya acara sudah mulai rame gitu. Ya umat Islam kan tentu datang nonton, dikasih buku-buku yang isinya ya berbau-berbau di luar buku ajaran Islam. Nah ini yang kita bentengi umat. Itu kira-kira ya yang terjadi di sana ya, Bajul. Betul Bang Anda. Betul terus sekali. Ya. Saya lihat di medsos itu masa cukup banyak datang loh. Iya, karena ada beberapa organisasi Muslim termasuk Al Khairat juga datang. Ya kan kampus apa namanya pesantren Al Khairat yang paling terkenal kan di sana. Iya betul Bang Handi. Jadi iya. Janganlah sikap teman-teman. Silakan saja.